Oke, perhatikan contoh soal berikut. Tanaman mangga berbuah kecil, daging buah tebal, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah besar, daging buah tipis. Persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama, tanaman mangga berbuah besar, daging buah tebal. Jika diketahui sifat buah besar dalam kurung B besar dominan terhadap sifat buah kecil dalam kurung B kecil, dan sifat daging buah tebal dalam kurung T besar dominan terhadap sifat daging buah tipis dalam kurung T kecil, tentukan A. Perbandingan genotipe dan fenotipe F2-nya. B. Persentase tanaman yang berbuah besar, daging buah tebal, homozigot pada F2. C. Kemungkinan tanaman yang bergenotipe B besar B kecil, T besar T kecil pada F2. D. Kemungkinan tanaman yang berbuah kecil daging buah tipis pada F2. E. Jika pada persilangan kedua diperoleh 64 pohon tanaman mangga, tentukan jumlah mangga berbuah besar daging buah tebal. Oke. Kalian perhatikan ya, yang ibu beri warna merah ini adalah kunci dari soal ya. Ini kata kuncinya. Di sini ada kecil, tebal, besar, tipis itu merupakan kata kunci untuk sifat. Karena ini adalah persilangan di hibrid, maka ada dua sifat, yaitu sifat dari ukuran buah, yaitu kecil dan besar, dan juga sifat dari ketebalan daging buah, yaitu tebal dan tipis ya. Kemudian untuk keturunan pertama, ingat ya, keturunan pertama berarti F1. Keturunan pertamanya ini berbuah besar, daging buah tebal. Nah, di sini keturunan pertama ya, ingat, keturunan pertama itu merupakan sifat yang dominan ya. Di sini juga sudah dituliskan sifat dominannya ya, pada keterangan berikutnya ini ada disebutkan sifat dominan. Jika misalkan tidak disebutkan, kita sudah tahu bahwa sifat dominan itu adanya pada F1 ya, seperti itu. Lalu di sini diminta untuk menentukan perbandingan dari genotipe dan fenotipe F2 ya. F2 itu berarti keturunan kedua, artinya ada persilangan kedua ya. Kita cari sampai F2-nya. Kemudian kita buat perbandingan genotipe dan fenotipenya. Genotipe ini adalah sifat yang tidak tampak, yang berupa huruf, yaitu B besar B kecil, T besar T kecil. Sedangkan fenotipe ini adalah sifat yang tampak ya, seperti kecil, besar, tebal, dan tipis gitu ya. Lalu persentase tanaman yang berbuah besar, daging buah tebal, homozigot. Ada kata homozigot. Homozigot ini adalah pasangan gen yang sama ya. Artinya nanti bisa huruf besar semua atau huruf kecil semua begitu ya. Nah, di sini kita lihat yang diminta persentasenya adalah yang berbuah besar, daging buah tebal. Besar dan tebal itu merupakan sifat dominan. Artinya huruf besar, seperti itu ya. Berarti kalau dia diminta yang homozigot, artinya adalah besar homozigot, tebal juga homozigot. Berarti B besar B besar, T besar T besar ya. Karena dia merupakan sifat dominan. Kemudian kemungkinan tanaman yang bergenotipe B besar B kecil, T besar T kecil. Ini nanti kita lihat pada jumlah genotipenya ya. Lalu tanaman yang berbuah kecil, daging buah tipis, ini kita lihat pada fenotipe. Karena dia di sini disebutkan kecil dan tipis. Itu merupakan sifat yang bisa kita amati ya. Lalu kalau ada 64 pohon, berapa mangga yang berbuah besar, daging buahnya tebal gitu ya. Nanti kita cari jumlahnya. Untuk penyelesaian, kita tuliskan nanti yang diketahui ya. Kita tinggal salin saja sifat yang sudah dituliskan pada soal beserta
lambang gennya, karena pada soal sudah disebutkan lambang gennya apa saja. Jikapun tidak disebutkan, kita sudah tahu cara untuk membuat lambang gen ya, menggunakan huruf pertama dari sifat dominan, yaitu B dengan T ya. Kemudian untuk parental pertama atau orang tua pertama, kita sesuaikan dengan soal. Pada soal tadi tertulis bahwa mangga berbuah kecil, daging buah tebal, disilangkan dengan mangga yang berbuah besar, daging buahnya tipis. Genotipenya kita tinggal tuliskan. Kecil berarti B kecil, lalu tebal berarti T besar. Besar, kita lihat lagi pada lambang gennya. Kalau besar berarti B besar, tipis berarti T kecil gitu ya. Lalu kita tentukan gametnya. Nah, gametnya ini karena B kecilnya ada 2, kita tulis 1. Lalu T besarnya ada 2, kita tulis lagi 1. Seperti itu ya. Begitu pula untuk yang B besar dengan T kecil. Kita tulis masing-masing 1 saja. Ini akan menghasilkan F1 ya. Di sini ada, kita lihat huruf pertamanya yaitu adalah huruf B. Yang sebelah kiri ya pada jantan itu B kecil, pada betina itu B besar. Maka kita tuliskan huruf B yang terlebih dahulu. Dimulai dengan huruf yang besar yaitu B besar, B kecil ya. Kita tuliskan, lalu kita lanjut ke huruf yang kedua yaitu huruf T. Ada T besar, ada T kecil. Kita tuliskan yang huruf besar dulu yaitu T besar, lalu T kecil. Nah, B besar, B kecil ini akan menampilkan sifat berbuah besar, sedangkan T besar, T kecil akan menampilkan sifat berbuah tebal ya. Jadi F1-nya besar dengan tebal 100% dan dia heterozigot. Karena pasangan gennya ada huruf besar, ada huruf kecil. Kemudian kita jawab yang A. Perbandingan genotipe dan fenotipe untuk F2. Pada persilangan kedua, kita tuliskan P2-nya berarti F1 disilangkan dengan F1. Sekalipun di soal tidak ditulis ya, persilangan kedua itu siapa disilangkan dengan siapa, tapi perlu diingat bahwa persilangan kedua itu adalah F1 dengan F1. Kecuali ada dituliskan pada soal persilangan kedua itu F1 disilangkan dengan induknya, misalkan seperti itu ya, atau F1 disilangkan dengan yang sifatnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak dituliskan pada soal, berarti dia tetap kembali ke ketentuan yang awal yaitu F1 dengan F1 ya, untuk persilangan kedua. F1 ini tinggal kita masukkan saja genotipenya yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil ya masing-masing. Kemudian kita tentukan gametnya. Nah, untuk gamet ini ada 4 macam ya, ada 4 macam gametnya karena ada 4 huruf yang berbeda. Kita pertama pasangkan dulu B besar dengan T besar. Kemudian kita tuliskan pada gamet B besar, T besar, lalu B besar kita pasangkan dengan T kecil. Kemudian dia akan menjadi B besar, T kecil. Kemudian kita lanjut lagi ke yang B kecil. B kecil ini kita pasangkan dengan T besar. Akan menjadi gametnya B kecil, T besar. Lalu yang terakhir, B kecil tinggal kita pasangkan dengan T kecil. Menjadi B kecil, T kecil. Seperti itu ya. Nah, untuk yang betinanya juga sama gametnya ya, karena sama-sama F1, jadi gametnya tinggal kita salin saja. Oke, untuk F2 sekarang kita lihat ya, pada F2 ini kita pertama-tama lihat gametnya dulu. Jadi gametnya di sini untuk yang jantan ada 4, kemudian yang betina juga ada 4. Nah, F2-nya ini nanti pasti hasilnya di sini kan 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Jadi F2-nya total semuanya nanti ada 16. Jadi jika kalian nanti mendapatkan gametnya kurang dari 16 atau lebih dari 16 berarti sudah salah ya perhitungan di F2-nya. Kita kalau untuk mencari tahu F2-nya berapa, kita lihat gametnya dulu ya. Misalkan gametnya 2 di sini 2, berarti F2-nya ada 4 seperti itu ya.
Untuk F2, karena banyak ya, ada 16, maka kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, setiap gamet ini kita tulis ada yang di bagian atas, lalu ada yang di bagian samping. Kemudian untuk di dalam tabelnya sendiri yang kita isi, pertama kita lihat dulu hurufnya ya, yaitu huruf B-nya. Kita ambil huruf B-nya dulu. Nah, huruf B-nya ini di sini ada B besar, lalu yang di samping ada B besar. Kita tuliskan B besar ya, seperti ini. Kita tulis. Kemudian kita lihat lagi huruf berikutnya adalah huruf T besar, yang di samping juga T besar. Tinggal kita tuliskan T besar, begitu ya. Begitu juga untuk yang kedua ini ya, yang kedua. Kita lihat di sini ada B besar, kemudian yang di samping sini B besar. Berarti kita tulis B besar. Kita tuliskan ya B besarnya. Lalu kita lihat di sini ada T kecil, yang di samping ada T besar. Berarti yang dituliskan terlebih dahulu adalah huruf besar, sehingga kita tulisnya T besar, T kecil ya, seperti itu. Nah, untuk B besar itu artinya sifatnya besar, T besar sifatnya tebal, seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai kolom yang ke-16. Kemudian kita tentukan perbandingan genotipe dan fenotipenya, seperti ini. Jadi, kita tuliskan gametnya tadi ada berapa macam tadi ya. Kita tuliskan semuanya di sini. Lalu kita tuliskan lagi nomor kotaknya. B besar, T besar itu di nomor kotak yang keberapa. Lalu jumlahnya ada berapa, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah genotipenya di sini ya. Lalu fenotipenya ini kalau B besar, T besar berarti tebal. Kemudian yang B besar, T kecil sama, besar dengan tebal ya, jumlahnya kita tuliskan. Jadi setiap gamet kita tuliskan nomor kotaknya, lalu ada berapa jumlah gamet tersebut ya. Di sini kan ada 2 kotak, berarti jumlahnya ada 2. Nah, ini perbandingan genotipenya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1, seperti itu ya. Sedangkan untuk fenotipenya ada 4 perbandingan, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini kalau dijumlahkan totalnya ada 16. Ini juga genotipenya ya, kalau kita jumlahkan totalnya ada 16. Jika kurang ataupun lebih dari 16 berarti perhitungan kalian tadi sudah keliru atau salah ya. Seperti itu. Kemudian untuk menjawab yang B, persentase tanaman yang berbuah besar ya. Besar, tebal, tapi homozigot. Besar, dominan, tebal juga dominan, dia homozigot. Berarti huruf besar semua, yaitu B besar, T besar. Nah, jumlahnya tadi ada berapa? Kita lihat pada tabel tadi ya. Ada 1 jumlahnya, berarti 1 per 16. 16 ini adalah jumlah totalnya dari tanaman tadi ya, 1 per 16. Karena diminta persentase, maka dia dikalikan 100%, sama dengan 6,25% ya. Jadi 1/16 dari 100%, yaitu 6,25%. Kemudian yang C, kemungkinan tanaman yang bergenotipe B besar, B kecil, T besar, T kecil. Ada berapa tadi? Yaitu ada 4 ya. Ada 4 per 16 ya. Ada 4. Lalu per jumlah total tanaman tadi ada 16. Itu kalau kita perkecil menjadi 1/4 ya. Jadi 1/4, masing-masing dibagi 4. Jadi hasilnya 1/4 dari jumlah total tanaman mangga. Jadi nanti ada berapa mangganya ya. Lalu yang D, kemungkinan tanaman yang berbuah kecil, daging buah tipis pada F2. Nah, karena dia di sini dituliskan kecil, tipis, maka dia masuk ke fenotipe. Jadi kita lihat pada fenotipenya berapa yang kecil dan tipis. Ada 1 saja ya. Jadi 1/16. Jadi 1/16 dari jumlah total tanaman mangga ya. Kemungkinannya dia berbuah kecil, daging buahnya tipis. Lalu yang terakhir yang E, jika pada persilangan kedua diperoleh 64 pohon tanaman mangga, berapa jumlah yang besar tebal? Dari 64 pohon ini berapa yang besar dan tebal?
Kita lihat ya, besar dengan tebal. Besar tebal itu masuk ke fenotipe. Besar tebal tadi ada 9 ya. Sedangkan jumlah total tanamannya dalam perhitungan tadi ada 16. Berarti 9/16 dikalikan 64. Jumlahnya menjadi 36 buah ya. Jadi dari 64 pohon ada 36 pohon yang berbuah besar, daging buahnya tebal. Seperti itu ya. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.